Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Agustina dengan NBI 14122000237 dengan nomor absen 31. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS yaitu analisis produktivitas dari pengukuran produktivitas dengan pendekatan POSPAC. Next. Nah, berikut merupakan data keuangan dari perusahaan PT XYZ yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal, seperti diuraikan pada tabel tersebut. Itu merupakan data dari bulan Januari sampai Februari tahun berikutnya. Yang pertama ada aspek produksi itu meliputi pendapatan bersih dan HPP, kemudian aspek organisasi meliputi nilai tambahan dan biaya umum, kemudian aspek penjualan itu meliputi laba kotor dan biaya umum. Kemudian untuk aspek produk itu merupakan meliputi laba kotor, biaya langsung. Kemudian dari aspek tenaga kerja meliputi laba kotor dan gaji total. Kemudian aspek modal meliputi pendapatan bersih dan modal. Next. Nah, berikut merupakan rumus perhitungan pospak. Yang pertama yaitu eh, rumus rasio produktivitas. Jadi, yang pertama itu aspek produksi itu rumusnya pendapatan bersih dibagi HPP, kemudian aspek organisasi itu nilai tambah dibagi dengan biaya umum, kemudian aspek penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan, kemudian aspek produk laba kotor dibagi biaya langsung, kemudian aspek tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total, kemudian aspek modal pendapatan bersih dibagi modal itu bisa diperhitungkan menggunakan Excel. Next. Nah, kemudian di sini ada rumus indeks produktivitas atau IP, yaitu ada dua. Yang pertama, indeks produktivitas IP periode dasar, rumusnya yaitu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Yang kedua, yaitu indeks produktivitas periode saat ini, yaitu rumusnya rasio produktivitas saat ini dibagi dengan rasio produktivitas dasar dikali dengan 100%. Next. Nah, saya di sini memberikan satu contoh dari satu aspek yaitu aspek produksi. Nah, berikut merupakan data produksi yang meliputi pendapatan bersih dan HPP dari bulan Januari sampai Februari tahun berikutnya. Next. Nah, yang pertama kita cari yaitu rasio produktivitas produksi. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan dari nilai rasio produktivitas produksi dari bulan Januari sampai Februari tahun berikutnya itu menggunakan rumus C sama dengan A per B, yaitu dengan keterangan A itu merupakan pendapatan bersih, kemudian B itu HPP. Ini diperhitungkan menggunakan Excel, jadi didapatkan hasil seperti ini, seperti pada tabel tersebut. Next. Nah, kemudian didapat hasil rasio produktivitas produksi eh, tertera pada tabel tersebut. Kemudian kita cari nilai maksimal, minimal, dan median. Nah, kita dapat nilai maksimal dari rasio produktivitas produksi tersebut, yaitu 3,47. Nilai maksimal merupakan nilai paling tinggi. Kemudian kita cari nilai paling rendah, yaitu minimal. Terdapat 0,52. Kemudian kita cari nilai median atau nilai tengah-tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah, yaitu sebesar 1,21. Nah, kemudian kita cari grafiknya seperti pada gambar tersebut. Kemudian kita analisis dari beberapa kondisi tersebut. Kita analisis yaitu rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu pada bulan Januari sebesar 3,47. Kemudian rasio produktivitas produksi terendah yaitu pada bulan Januari eh, bulan tahun pertama itu sebesar 0,52, kemudian rasio produktivitas produksi tengah-tengah atau median yaitu sebesar 1,21. Next. Nah, kemudian kita cari nilai indeks produktivitas atau IP dari aspek produksi tersebut. Nah, yang pertama tadi kita cari rasio produktivitas produksi. Sudah didapatkan hasil tersebut. Kemudian kita cari nilai indeks produktivitas. Nah, yang tanda merah itu merupakan periode pertama. Kemudian kita menggunakan rumus yaitu rasio produktivitas dibagi dengan rasio produktivitas periode pertama dikali 100%. Jadi, rasio produktivitas produksi ini
dibagi dengan rasio produktivitas periode pertama, yaitu tanda merah itu di bulan Januari sebesar 0,52. Didapatkan hasil pada tabel indeks produktivitas produksi tersebut. Itu bisa diperhitungkan menggunakan Excel. Next. Kemudian didapatkan hasil dari indeks produktivitas aspek produksi. Nah, awalnya itu nilai desimal kita rubah ke nilai ratusan. Nah, jadi eh, setelah kita cari nilai indeks produktivitas produksi, kemudian kita cari nilai maksimal, nilai minimal, kemudian nilai medianya. Nah, nilai maksimalnya kita dapat 672, kemudian nilai minimalnya kita dapat 100, kemudian nilai median atau nilai tengah-tengah kita dapat 234. Kemudian di sini ada grafiknya. Kemudian dapat dianalisis jika indeks produktivitas produk tertinggi pada 672. Kemudian indeks produktivitas atau IP produksi terendah itu terletak pada bulan Januari tahun pertama yaitu 100, kemudian indeks produktivitas produksi median atau tengah-tengah itu sebesar 234. Next. Nah, jadi dari contoh satu tadi, kemudian kita kumpulkan jadi satu dari beberapa aspek. Jadi ini merupakan rasio produksi dan indeks produktivitas dari keseluruhan aspek, yaitu ada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, kemudian tenaga kerja, dan modal. Nah, jadi ini merupakan nilai rasio produktivitas dari keseluruhan aspek, kemudian kita jadikan satu, kemudian kita cari total dan rata-rata, kita menggunakan Excel dengan total itu menggunakan rumus sum pada Excel, kemudian rata-rata menggunakan rumus average pada Excel juga. Next. Nah, dari data tersebut kita cari grafik rata-rata rasio produktivitas dari beberapa aspek, yaitu aspek produksi rata-ratanya 1,33, kemudian aspek organisasi rata-ratanya 1,60, kemudian aspek penjualan rata-ratanya 2,95, kemudian produk 0,53, kemudian tenaga kerja 0,04, yang terakhir modal 0,50. Kemudian kita cari nilai maksimal, minimal, dan median. Jadi kita dapatkan nilai maksimal atau nilai tertinggi yaitu tenaga kerja dengan nilai sebesar 2,95, kemudian nilai minimal yaitu 0,04 yaitu tenaga kerja, kemudian maaf, jadi nilai tertinggi yaitu 2,95 itu terletak pada aspek penjualan. Kemudian nilai minimal 0,04 yaitu terletak pada aspek tenaga kerja. Kemudian nilai median atau nilai tengah-tengah antara nilai tertinggi dan terendah sebesar 0,93. Kemudian di sini terdapat grafiknya. Next. Nah, jadi setelah kita cari rasio produksi, kemudian kita cari indeks produktivitas keseluruhan aspek. Sama rumusnya dengan salah satu contoh dari aspek produksi tadi. Kita cari nilai rata-ratanya, kita jadikan satu dari beberapa aspek tadi. Kemudian kita cari nilai rata-rata dan totalnya menggunakan Excel juga, menggunakan rumus sum untuk total, kemudian menggunakan rumus average untuk rata-rata, mendapatkan hasil tersebut. Next. Kemudian ini merupakan grafik rata-rata indeks produktivitas dari aspek produksi. eh jadi didapatkan aspek produksi itu rata-ratanya 258, kemudian aspek organisasi itu 55, kemudian aspek penjualan 83, aspek produk 130, aspek tenaga kerja 100, kemudian aspek modal 96. Jadi didapat nilai maksimal atau nilai paling tinggi yaitu 258, yaitu aspek produksi, kemudian nilai minimal atau nilai paling rendah yaitu 55 terletak pada aspek organisasi, dan nilai median atau nilai tengah-tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah yaitu sebesar 98. Kemudian di sini ada grafiknya. Next. Nah, jadi untuk meningkatkan perbaikan produktivitas, jadi yang pertama itu peningkatan perbaikan dari rasio produktivitas yaitu bagian tenaga kerja atau kinerja produksi
gross margin. Jadi tindakannya tuh pendidikan dan latihan, kemudian perencanaan sistem kerja, gaji yang sesuai, motivasi, kemudian lingkungan kerja. Jadi tindakannya perbaikan yaitu yang pertama pendidikan dan latihan. Jadi dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan meningkatkan efisiensi karyawan. Kemudian yang kedua, perencanaan sistem kerja yaitu dengan perencanaan yang jelas memudahkan pemahaman tugas dan mempercepat proses kerja. Kemudian yang ketiga, gaji yang sesuai, yaitu gaji yang adil memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif. Kemudian yang keempat yaitu motivasi, yaitu motivasi yang tinggi, baik melalui penghargaan maupun pengakuan, mendorong kinerja yang optimal. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang nyaman dan positif meningkatkan semangat dan efisiensi kerja. Jadi dengan memperhatikan dan mengoptimalkan kelima faktor di atas, perusahaan dapat memperbaiki rasio produktivitas secara signifikan. Upaya yang terintegrasi dalam pendidikan, perencanaan, kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja akan menciptakan kondisi yang baik untuk produktivitas yang tinggi. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu peningkatan perbaikan pada indeks produktivitas, yaitu pada aspek organisasi atau kinerja produksi, cost of administrasi. Jadi tindakannya tuh seperti strategi perusahaan, pengembangan organisasi perusahaan, peningkatan manajemen perusahaan, kemudian rasionalisasi administrasi dan analisis personalia. Jadi tindakannya itu yang pertama strategi perusahaan. Mengembangkan strategi yang jelas dan terfokus membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efisien. Yang kedua, kemudian pengembangan organisasi perusahaan dengan meningkatkan struktur organisasi dan budaya perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kolaborasi dan inovasi, pelatihan dan pengembangan karyawan mendukung pertumbuhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan manajemen perusahaan dengan manajemen yang efektif, termasuk komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Kemudian yang keempat yaitu rasionalisasi administrasi dengan menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi birokrasi dapat mempercepat alur kerja, menghemat waktu, dan mengurangi biaya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis personalia dengan melakukan analisis terhadap karyawan untuk memahami keterampilan dan potensi mereka membantu dalam penempatan yang tepat sehingga meningkatkan produktivitas tim. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi, perusahaan dapat memperbaiki IP produktivitas secara signifikan dan mencapai hasil yang lebih baik. Next. Nah, dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis produktivitas di PT XYZ menunjukkan bahwa perbaikan bisa dilakukan dengan mengoptimalkan 5 faktor utama. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, kemudian perencanaan sistem kerja, kemudian yang ketiga gaji yang adil, kemudian yang keempat motivasi, dan yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Dengan menerapkan strategi yang jelas, mengembangkan organisasi, meningkatkan manajemen, menyederhanakan administrasi, kemudian memahami karyawan, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan rasio dan indeks produktivitas. Jadi usaha terintegrasi dalam hal ini akan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.